Halo semua, jadi di video yang sebelumnya kita sudah mendapatkan Linux menggunakan virtual machine. Nah, di video ini kita akan belajar mengenai text editor yang ada di Linux. Lalu kita juga belajar command line-nya juga, terus kita juga belajar konfigurasinya juga. Nah, selain itu kita juga akan dibantu oleh course ini ya teman. Untuk menjalankan sekaligus kita akan jawab-jawab pertanyaannya seperti ini. Oke, langsung saja untuk yang pertama kita akan coba-coba text editornya. Jadi di Linux kita bisa mengedit teks dengan dua cara, yaitu kita bisa pakai aplikasi khusus untuk text editor dan satunya memakai terminal. Jadi untuk text editornya kita bisa pakai ini ya teman, namanya Site. Jadi saya udah tempatkan di sini. Kita buka. Nah, ini adalah text editornya dari Linux. Nah, di course ini kita disuruh untuk copy paste kalimat ini ya. Kita copy. Kita paste di sini. Lalu kita disuruh untuk menyimpannya ya. Nah, caranya untuk menyimpan, kita pilih file, terus save. Namanya kita disuruh untuk menamainya dengan nama space.txt. Kita copy aja. Terus save di sini. Nah, ini udah di save ya teman-teman. Terus kita close aja ya. Terus kita disuruh untuk membuka lagi. Ya, di sini kita buka space.txt-nya tadi. Apakah ada? Nah, ternyata di sini tidak ada. Malah di sini kita bisa jawab tidak. Tapi ya teman-teman, di sini kita bisa karena di sini nggak ada, tapi sebenarnya itu ada, cuman tidak terdeteksi oleh aplikasi site-nya tadi. Nah, gimana cara untuk mengetahuinya? Nah, kita bisa ubah all source ini, kita ubah menjadi all files. Nah, langsung akan muncul space.txt. Udah bisa open. Nah, kita masuk. Nah, untuk selanjutnya kita tadi kan buka site-nya langsung dari sini ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita mencoba buat buka site-nya dari terminal. Nah, untuk langkah pertamanya kita buka terminal dulu. Terus untuk pertama-tama kita ketikkan ls atau list untuk membuka directory-nya. Nah, di sini sudah tercantum space.txt. Nah, gimana cara membukanya? Nah, untuk membukanya kita tambahkan site di depan space.txt-nya tadi. Nah, kita udah bisa buka space.txt melewati terminal. Di sini ada pertanyaan, mengapa perintah tidak ditampilkan terminal? Nah, di sini tidak ditampilkan ya teman-teman, karena dari terminalnya itu sendiri site space.txt itu langsung nge-run si setnya, jadi nggak ditampilkan.
Nah, ini untuk yang keduanya, teman-teman. Nah, jadi di sini kita bisa edit text tadi, jadi nggak lewat site-nya, tapi lewat terminal. Nah, gimana caranya? Untuk caranya sendiri kita pakai prompt nano ya, namanya nano. Nah, di sini kita bisa edit. Jadi kita nggak lewat site-nya tadi, jadi langsung ke terminal. Karakter apa yang digunakan nano untuk menyatakan bahwa suatu garis berlanjut melalui batas? Nah, berhubung di laptop saya itu pakai lebih dari ini, nah kita contohkan aja. Nah, itu bisa dilihat lebih kurang dari sama lebih dari ya. Jadi kita bisa jawab begini. Nah, untuk menyimpannya sendiri kita bisa pakai Ctrl X sesuai panduannya ini. Kita bisa Ctrl X. Nah, ini udah keluar. Untuk selanjutnya, kita disuruh untuk bekerja dengan file konfigurasi. Langkah pertamanya kita bisa ketikkan ls min l ini. Nah, ini adalah directory ya, yang di dalam directory-nya seperti di sini ya. Nah, yang di sini tuh ditampilkan di sini. Nah, ada desktop sesuai dengan desktop download space.txt. Nah, udah sesuai. Nah, tapi ini khusus untuk yang di tapi ini khusus file yang nggak tersembunyi ya. Untuk mengetahui file yang kita bisa pakai command ls min la untuk mengetahui file-file yang tersembunyi. Kita bisa enter. Nah, ini adalah file-file yang tersembunyi, teman-teman. Oke, lanjut, kita disuruh untuk buka ls/etc ini ya. Kita coba. Nah, di sini kita nggak diizinin untuk buka aksesnya ya, karena kita nggak punya akses. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa berkas konfigurasi aplikasi kemudian disimpan dalam directory home pengguna dan tidak di bawah /etc bersama dengan berkas konfigurasi seluruh sistem lainnya. Nah, ini alasannya kenapa? Karena kita nggak diizinin ya teman, jadi kita nggak punya akses. Jadi kita bisa jawab karena kita tidak mempunyai akses. Nah, khusus pertanyaan yang ini kita masih belum bisa jawab ya. Kenapa? Karena kebetulan di punya saya di sini mempunyai tampilan yang berbeda. Nah, mungkin bisa langsung saya tunjukin aja ya. Jadi kan di sini kita disuruh untuk mengedit si file ini kan. Tapi kalau di punya saya dari nama filenya aja udah beda. Kita coba buka ya.
Nah, di sini. Dari tampilan yang ini sama tampilan ini kita mempunyai tampilan yang berbeda dengan. Jadi kita belum bisa jawab untuk itu. Mungkin kita bisa lanjut aja ya. Nah, untuk di sini, jadi kita di sini tuh disuruh untuk mengedit file konfigurasi ya. Jadi ini adalah server web ringan. Jadi kita disuruh untuk mengubah berkas konfigurasinya. Nah, caranya gimana? Kita bisa hapus dulu. Terus kita buka terminal. Lalu kita bisa copy paste from ini. Kita copy. Terus bisa kita paste di sini. Terus enter. Nah, kalau udah ditambah segini, kita bisa masukkan passwordnya. Nah, ini udah masuk ya. Jadi di sini kita disuruh untuk edit di baris 39 dari 81 menjadi 80-80. Nah, ini kita disuruh ubah menjadi 80-80. Nah, kita juga disuruh edit atau ubah di baris ke-47. Nah, ini. Jadi kita bisa tambahin ini tadi ya. Teks. Underscore add underscore left. Terus kita tutup menggunakan slash. Nah, kalau udah kita edit, nanti kita disuruh untuk menyimpan berkasnya. Gimana caranya? Kita bisa Ctrl X, terus kita pencet Y, terus kita enter. Nah, ini udah kita edit. Nah, untuk menjalankannya sendiri, kita pakai from ini. Kita bisa copy aja. Kita copy, terus paste di sini. Nah, kalau di paste, otomatis ini udah dijalankan. Nah, gimana cara melihatnya? Cara lihat servernya. Untuk cara melihatnya, kita bisa pakai Firefox ini ya. Dari search engine ini. Kita bisa double klik. Terus enter alamat ini ya, teman. Kita enter alamat ini, kita copy, terus kita paste di sini. Kita enter. Nah, untuk ini kita kurang tahu maksudnya ini. Jadi mungkin saya masih belum bisa jawab yang tanya ini. Jadi mungkin kita bisa lanjut. Jadi sebelum untuk menjawab pertanyaan ini, kita disuruh untuk mematikan web servernya dulu ya. Untuk caranya kita bisa masuk ke terminal seperti tadi. Terus kita masukkan from sudo kill inst tadi ya. Kita bisa copy. Kita paste. Nah, kalau udah gini, berarti server inst tadi udah mati. Kita cek dulu ya. Kita bisa close dulu, terus kita buka lagi. Terus kita masuk ke alamat tadi, kita copy, terus kita paste. Nah, otomatis kita nggak bisa masuk ke web tadi ya, ke server tadi. Nah, apakah halaman webnya muncul? Tidak. Untuk pertanyaan selanjutnya, dapatkah Anda mengedit berkas
dengan site. Jelaskan prosesnya di bawah ini. Nah, kalau dari pertanyaan ini kita bisa jawab tidak bisa. Kenapa? Karena ya kita saja. Kalau kita coba edit di setnya, nanti kita akan diarahkan untuk membuat file dengan nama yang berbeda. Dan itu mungkin berarti kita tidak bisa mengubahnya, tapi membuat file baru. Kita mungkin contohkan aja ya. Kita close dulu. Kita buka site-nya tadi. Kita buka files. Nah, ini kita buka. Nah, kita coba ubah 1024 ini menjadi 1023 untuk mengetesnya doang ya. Terus kita save. Apakah bisa? Nah, ternyata nggak bisa. Kita disuruh untuk mengganti namanya. Jadi, untuk mengedit berkasnya, kita bisa menggunakan terminalnya aja, teman-teman. Pakai di sini. Jadi kita bisa pakai prompt seperti step awal kita tadi. Pakai prompt ini untuk mengeditnya. Jadi di sini kita bisa jawab dari terminal ya. Lalu menggunakan perintah bisa copy yang step awal tadi. Kita copy, kita paste di sini. Nah, sudah seperti itu. Mudah semua ya. Baik, untuk video ini mungkin bisa diakhiri dan sampai jumpa di video selanjutnya.